Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di cerita Mr. Chang. Kali ini saya akan berbagi bagaimana kita mengisi e-rapor dari rumah masing-masing gitu ya. Karena sebentar lagi kan pembagian rapor nih di akhir tahun semester ganjil, maka setiap sekolah akan membagikan atau mengisi para gurunya e-rapor. Nah, yang pertama kita masuk ke browser kita ketik ngerok.com. Nah, jadi aplikasi ini adalah aplikasi sarana untuk supaya kita bisa mengisi e-rapor dari rumah masing-masing. Jadi tidak perlu sekolah. Nah, yang pertama kita lihat di sini kita bisa sign up atau juga bisa login kalau yang sudah punya akun. Tapi kalau yang belum punya, kita bikin sign up saja. Di sini diisi data-data yang diperlukan, kemudian klik captcha dan seterusnya. Kemudian kita buat akun gitu ya. Atau kalau misalkan tidak mau ribut, tidak mau ribet, kita bisa login dengan sign up with Google ya. Kalau kita sudah punya akun Google, sudah punya Gmail, kita bisa login langsung situ dan kemudian create akun. Jadi begitu caranya ya guys. Kita tinggal isi email kita, kemudian ya diikutin lah cara-caranya seperti biasa kita membuat akun di sebuah platform. Baik, karena saya sudah punya akun gitu ya, sebelumnya sudah punya sudah daftar di akun Gmail, jadi saya tidak harus tidak harus buat akun lagi. Jadi saya tinggal langsung login saja atau try for free apa nih namanya ya. Kita langsung masuk aja lah gitu, login ke ngerok.com ini. Nah, kita bisa masukkan akun kita. Oke, kita tinggal isi password kita, kemudian kita login dan kita akan dipandu masuk untuk ke halaman ngerok.com ini. Nah, ini adalah langkah pertama supaya kita bisa mengonlinekan e-rapor di aplikasi laptop kita dan bisa diakses oleh teman-teman guru dimanapun ya, dengan syarat kita masuk ke website ini dulu. Baik, setelah kita masuk ke halaman ini, maka kita harus mendownload aplikasi ngeroknya ya. Di sini ada beberapa tampilan, ada yang untuk 32 byte, ada yang untuk 64 byte. Di sini juga ada beberapa aplikasi ya yang kita gunakan OS di laptop kita, apakah menggunakan Windows, ada Mac atau Linux ya. Itu mesti kita perhatikan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Windows, kita pakai yang ini ya untuk 64 byte. Tapi kalau kita pakai Mac, Linux dan sebagainya, ya sesuaikan saja dengan OS atau aplikasi yang dipakai di laptop kita. Misalkan untuk 32 byte, ya kita 32 byte. Cara melihatnya kalau saya pakai Windows ya di sini ya, di properties, kemudian kita lihat di sini OS-nya 64 byte. Nah, berarti kita download yang 64 byte. Kita sesuaikan. Jangan sampai kita download 32 sedangkan di OS kita 64 byte. Maka kita download yang ini ya. Kita download. Oke, karena saya sudah mendownload, jadi ini tidak saya lanjutkan. Saya close aja. Oke, langkah selanjutnya kita buka hasil downloadan kita tadi, yang ROG tadi, biasanya dalam bentuk file zip ya. File zip kita ekstrak. Boleh dimanapun ya, atau kita pisahkan dulu buat satu folder supaya enak melihatnya atau supaya enak mencarinya. Seperti saya ini kan kebanyakan file gitu ya, jadi saya buat dulu buat dulu folder baru lah biar enak. Kita mana tadi ini, nah kita cut dulu, kita buat folder baru supaya lebih enak aja melihatnya. Oke, kita pas di sini dan extract here ya, extract here. Nah, ini adalah aplikasi yang kita akan gunakan. Kita bisa langsung di sini atau kita bisa copy kemudian kita simpan di C. Kita pastikan di C. Oke, pastikan di sini,
Terus ya kita klik kanan aplikasi ngeroknya ini ya, ini aplikasinya. Kita klik kanan untuk menjalankannya, run as administrator. Kemudian nah ini tampilannya, ini adalah tampilan ngerok, artinya ini sudah mulai terbuka ngeroknya, tapi ini belum bisa dipakai. Ini tetap kita buka, kemudian kita kembali lagi ke website ini, kita cari nomor 2 ini. Nah ini kita copy, yang kita copy itu mulai dari tulisan ngerok, jadi titik sama garis miring ini tidak usah di copy, jadi kita copy ini sampai ujung ya, kemudian kita pastekan di sini di ngerok tadi, kita paste, kemudian kita enter. Nah ketampilannya seperti ini. Ini sudah mulai tokennya sudah mulai masuk ya, istilahnya kita sudah punya token dari aplikasi ngerok ini di website. Selanjutnya kita panggil yaitu websitenya, jadi kita ketik di sini ngerok.xc kemudian spasi http spasi localhost .2 2679 seperti ini. Setelah itu kita enter. Oke guys, 2679 itu dari mana ya? Dari aplikasi Airapor. Kalau kita buka Airapor ya, maka akan muncul seperti ini, localhost .2 2679. Makanya yang kita panggil di ngeroknya ya localhost 2679. Setelah kita enter, aplikasi atau website yang di ngerok ini tetap kita buka ya, tidak ditutup gitu ya. Nah ini tampilan kawan-kawan guru yang lain sudah masuk. Misalkan di sini ada yang apa ya, yang oke nih, berarti kawan-kawan udah pada masuk nih, masuk. Kemudian ada yang not found, ini berarti kawan-kawan keluar lagi, log out. Nah posisinya ini kita online ya, online berarti artinya servernya sudah hidup, jadi kapanpun kawan-kawan bisa mengaksesnya selagi ada koneksi internet. Nah yang kita bagi adalah ini, yang di forwarding ini ada forwarding, ini ada alamatnya, http dan seterusnya. Inilah yang dibagi ke kawan-kawan untuk mengakses localhost kita ya. Ini kan ada login nih, satu orang login PHP, di sini statusnya oke ya, berarti dia sudah berhasil login. Nah yang not found ini, ketika kawan itu sudah log out lagi, atau mungkin karena jaringan sinyal tidak keluar. Tapi yang jelas ini sudah ada yang login berhasil, ada yang masuk ke library, ada yang masuk ke macam-macam ya. Di sini bisa kebaca semuanya, apa-apa yang diakses oleh teman-teman di Airapor kita. Jadi kita sebagai operator, kita hanya buka server ini aja, kita hidupkan nroknya, kemudian kita hidupkan juga Airapornya, dan kita tinggalin aja. Yang penting ini terkoneksi internet server kita. Oke ya guys. Kita juga bisa pantau di server ini ya guys. Ini ada rencana sikap sosial, kemudian statusnya oke, berarti ada guru yang mengakses perencanaan sikap sosialnya. Kemudian ada yang mencari mapel sikapnya, statusnya oke gitu ya. Berarti ada guru yang sedang mengakses untuk sikapnya, mencari data nilai sikapnya. Ini ada statusnya oke. Jadi kita sebagai operator bisa mengakses nih. Nih ada juga yang login baru, proses login, statusnya oke, kemudian dia mencari mapel sikap lagi. Oke, ini ada sikap sosial tampil. Nah, jadi di sini bisa terpantau dari server ini siapa saja yang online. Oke ya guys. Oke, kita coba pakai akun admin ya, kita isi, kemudian kita login. Kita tunggu. Nah, ini sudah tampil. Artinya kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Airapor dengan menggunakan ngerok. Jadi kita bisa mengaksesnya dari rumah selagi ada sinyal internet ya, selagi juga ada kuota ya enggak. Kalau nggak ada kuota ya nggak bisa juga. Nah kemudian kita masukkan alamatnya, kita masukkan admin di sini. Saya coba untuk admin ya,
supaya kita. Nah, ini kalau sudah terbuka seperti ini artinya memang sudah masuk, artinya tampilan e-rapor halaman awalnya udah bisa gitu, udah bisa tampil gitu ya guys. Ini ada kawan-kawan yang lagi online. Ini ada 2 orang yang lagi online, jadi kita sebagai admin atau operator bisa memantau berapa orang yang online hari ini. Ini malam hari ya guys, video ini dibuat setelah maghrib jam 7-an lah. Di sini ada kawan-kawan, jadi mereka mengakses mengisi e-rapor semuanya dari rumah gitu guys. Kita bisa lihat keterlaksanaan atau status penilaian kawan-kawan ini. Kita bisa cek per lokal siapa saja yang sudah mengerjakan. Nah, ini sudah ada nih, perencanaannya sudah terbuat, ada 2 mapel ya, 2 mata pelajaran. Kemudian kita bisa juga cek statusnya ya, status penilaiannya. Nah, ini yang hijau-hijau ini udah dikerjain, artinya guru ini sudah mengerjakan perencanaan. Nah, tinggal mungkin nanti memasukkan nilainya. Kita bisa cek per kelas, jadi gampang ya, tidak harus di sekolah. Ini kerjanya kerja di rumah santai, apalagi nih di musim pandemi gitu ya, jadi bisa membantu kita bisa kerja dari rumah. Oke, mudah ya guys. Oke, selama dipakai artinya selama ini aktif, kemudian yang hitam ini juga aktif apa yang ngeroknya juga aktif, e-rapornya juga terbuka ya, selama itu orang bisa akses gitu, bisa akses ke ngerok ini. Nah, kalau misalkan kita tutup ngeroknya ya artinya nggak bisa diakses lagi ya, besok ulangi lagi caranya dari awal, seperti itu guys. Semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.